Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, semoga anak-anak ibu tetap sehat dan semangat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, lebih baiknya kita awali dengan doa. Saya minta kesediaan salah satu teman kalian untuk memimpin doa. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa untuk pelajaran kami Bapa dan Tuhan Yesus, puji dan syukur kami anak-anakmu maturkan kehadiratmu atas segala berkat penyertaan yang Engkau berikan kepada kami anak-anakmu, sehingga pada hari ini kami semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami mengikuti kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan telah memberkatinya dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami satukan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Vindi yang sudah memimpin kita dalam memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya itu, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Maria Kerans, Hadir Ibu. Maria Un, Hadir Ibu. Maria Mila, Hadir Ibu. Maria Neonufa, Hadir Ibu. Crescencia Mali, Hadir Ibu. Lydia Lai, Hadir Ibu. Maria Seran, Hadir Ibu. Maria Bura, Hadir Ibu. Maria Damayanti. Hadir Ibu. Bagus sekali anak-anak ibu ini selalu rajin dalam ke sekolah setiap hari. Nah, sebelumnya itu di sini ibu akan tanya apakah siapa yang merasa senang hari ini? Saya Ibu. Alasannya kenapa kalian merasa senang hari ini? Bagus. Ada yang masih merasa mengantuk pada pagi hari ini? Masih Ibu. Alasannya kenapa sehingga datang sekolah baru kalian merasa mengantuk? Biasanya itu tidur jam berapa? Jam 12. Jadi di sini ibu akan kasih saran, kalian kan masih pada jenjang SMP, di mana anak sekolah itu waktu tidur yang teratur itu harus jam 10 malam. Tidak boleh di atas dari jam 10 malam karena kalian itu harus bangun pagi untuk pergi mengikuti proses KBM di sekolah. Baik. Nah, semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Ibu. Nah, di sini anak-anak, pernahkah kalian merasa diejek oleh teman? Pernah Ibu. Bagaimana perasaan kalian? Sakit hati. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini itu kita akan belajar tentang belajar peduli terhadap perasaan orang lain. Nah, semoga di akhir dari kegiatan ini, Ibu harap kalian semua itu mampu untuk mengetahui arti dari empati dan mampu untuk menunjukkan perilaku peduli terhadap teman-teman dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, dalam kegiatan ini juga di mana Ibu akan memberikan kalian kartu kasus. Jadi kartu kasus itu juga kalian akan berdiskusi dalam kelompok, di mana Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok dan mendiskusi kartu kasus tersebut. Kemudian kalian akan mempresentasikan di depan kelas dan teman-teman juga bisa memberikan sanggahan atau tanggapan dari hasil kerja kelompok kalian. Baik, Ibu. Nah,
Apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita? Siap. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian ice breaking, di mana ice breaking itu maju mundur perasaan. Apakah di sini ada yang sakit atau kesusahan dalam melakukan ice breaking tersebut? Tidak. Berarti kalian semua siap untuk melakukan ice breaking ya? Siap. Itu Ibu minta kalian semua untuk bangun berdiri. Di mana ice breaking itu maju mundur perasaan. Jadi di mana Ibu akan memberikan kalian pernyataan. Jadi dalam pernyataan itu Ibu, pernahkah kalian melakukan, maka maju satu langkah. Kalau tidak pernah maka mundur. Baik, Ibu. Apakah kalian semua sudah memahami instruksi ice breaking tersebut? Sudah, Ibu. Yang pertama itu, pernyataan yang pertama, pernahkah diabaikan teman? Pernah. Pernah diajak teman? Pernah, Ibu. Apakah pernah sedih karena perkataan teman? Pernah, Ibu. Pernah dibantu teman saat kesulitan? Pernah. Luar biasa, kalian semua sudah mampu memahami. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah diejek oleh teman? Ada lagi? Sedih, Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap perasaan orang lain. Jadi, kalian itu mampu untuk menerapkan atau mempraktekkan rasa peduli kalian terhadap teman kalian. Nah, sebelumnya itu Ibu akan memberikan kalian aturan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi, aturan kita itu, yang pertama itu harus angkat tangan sebelum berbicara. Yang kedua itu mendengarkan dan menghargai pendapat teman. Yang ketiga itu ikut berpartisipasi aktif dalam kelompok. Baik, Ibu. Apakah kalian semua menyetujui aturan tersebut? Setuju. Oke, bagus. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan materi. Di sini apakah ada yang tahu pengertian dari empati? Tahu, Ibu. Apa, teman Deti? Empati itu menurut saya itu kita harus saling menghargai, melihat perbedaan dalam kelas dan lain-lainnya itu. Menurut saya itu. Vindi? Ibu, kalau empati menurut saya itu kita itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, Bu. Misalnya dia sedih, Ibu, kita juga ikut merasakan apa yang dia rasakan, Ibu. Bagus, terima kasih ya. Di sini Ibu akan meluruskan apa yang dikatakan oleh teman Deti dan teman Vindi kalian itu benar. Namun di sini Ibu akan menambahkan di mana empati itu adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang yang memiliki empati akan lebih mudah peduli dan membantu teman. Apakah kalian semua sudah memahami arti empati? Di sini contoh perilaku peduli. Jadi contoh perilaku peduli itu menolong teman yang sedang jatuh. Jadi ketika teman kalian kalau jatuh itu sebaiknya jangan langsung menertawakan. Apakah di sini ada yang pernah menertawakan teman? Itu tidak boleh. Jadi contoh perilaku yang baik itu menolong teman saat jatuh. Baik. Yang kedua itu menghibur teman yang sedih. Jadi ketika teman kita sedang sedih itu alangkah baiknya kita tidak boleh menjauhinya, tetapi kita harus mampu untuk menghiburkan teman kita tersebut. Yang ketiga itu mendengarkan teman yang sedang bercerita. Jadi apakah di sini pasti semua pernah melakukannya ketika teman sebelah sedang bercerita langsung
Oh, jadi mendengarkan teman sedang bercerita. Jadi ketika teman kita sedang bercerita, alangkah baiknya tuh kita harus mendengarkan. Tidak boleh ke teman sedang bercerita kita langsung ke potong-potong pembicaranya. Jadi yang baik itu mendengarkan teman yang sedang bercerita. Yang keempat itu membantu teman yang sedang kesulitan. Apakah di sini ada yang biasanya membantu teman saat kesulitan dalam mengerjakan tugas? Ada itu. Jadi baik, luar biasa anak-anak ibu yang cantik-cantik ini. Di sini juga ada contoh perilaku yang tidak peduli, mengejek teman. Apakah di sini pernah semuanya mengejek teman atau? Pernah itu. Itu merupakan contoh yang tidak benar. Yang kedua, mengabaikan teman yang membutuhkan bantuan. Jadi ketika teman kita saat susah atau membutuhkan bantuan, lebih baiknya itu kita mampu untuk membantu teman kita. Yang ketiga, menertawakan kesalahan teman. Ibu rasa pasti semuanya pernah melakukan, karena ketika teman salah kesalahan, maka pasti semuanya langsung sepakat untuk menertawakan teman tersebut. Apakah pernah melakukannya? Itu perilaku itu harus diubah oleh anak-anak ibu ya. Yang keempat itu mengucil teman dalam kelompok. Apakah dalam setiap diskusi kelompok ada yang pernah untuk mengucilkan teman tersebut? Pernah. Jadi setiap kali dalam diskusi kelompok itu tidak boleh mengucilkan teman. Jika teman itu merasa, maka ia akan minder dan sulit untuk bergabung dalam kelompok. Mungkin ia akan menjauhi kita dan tidak mampu untuk bergabung. Nah, ini adalah contoh perilaku yang tidak peduli. Jadi di sini itu kita boleh lihat bahwa empati dan pengertian empati juga sudah kita pelajari, perilaku peduli yang baik dan tidak peduli. Semoga kalian semua mampu untuk menerapkan dalam kehidupan kalian di rumah ya. Baik, Ibu. Nah, dari yang materi yang tadi Ibu jelaskan itu, anak-anak coba mampu untuk menerapkan dalam kehidupan kalian ya. Baik, Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi di mana Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu dari teman kalian, teman Maria Kerans sampai ke teman Crescencia. Yang kelompok 2 itu dari teman kalian Maria Bura sampai teman kalian Lydia Lai. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Ya, Ibu. Di sini juga ibu-ibu sudah menyiapkan kartu kasus. Jadi dalam kartu kasus ini ibu akan membagikan kepada setiap kelompok, dan di mana kalian itu mampu untuk bekerja sama dalam kelompok, mendiskusikan untuk menemukan solusi dari kasus tersebut. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Baik, kelompok 1. Terima kasih, Ibu. Ya. Kelompok 2. Terima kasih, Ibu. Ya. Ibu memberikan kalian waktu untuk membacakan kasus yang sudah Ibu berikan, kemudian kalian merefleksinya. Baik, Ibu. Jadi ini juga Ibu sudah menyiapkan LKPD. Jadi LKPD ini kalian boleh mengisi hasil diskusi kalian kepada LKPD ini. Di mana LKPD juga ada Ibu menyiapkan 5 pertanyaan. Jadi kalian boleh berdiskusi dalam kelompok, kemudian mengisi pada LKPD tersebut. Kemudian nanti pada saat presentasi itu perwakilan satu kelompok untuk menyampaikan satu orang dalam kelompok itu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Ibu. Ya.
Sudah atau belum anak-anak? Kami sudah Ibu. Kami belum Ibu. Ibu baru 3 nama Ibu kami. Bagus, berarti lanjutkan kerja ya. Apakah ada yang sudah tulis dalam LKPD? Bagus, lanjutkan ya. Baik Ibu. Apakah kalian ada mengalami kesulitan dalam mengisi LKPD? Iya, iya. Sama-sama. Maka lanjutkan saja ya. Baik Ibu. Apakah ada kelompok yang sudah hampir selesai? Sudah Ibu. Coba kalian perlu perhatikan apakah sudah isi sesuai dengan kasus tersebut. Sudah Ibu. Coba diteliti atau diperiksa kembali apakah sudah sesuai. Ibu kelompok 2 sudah Ibu. Oke, baik. Semuanya sudah, maka yang pertama itu Ibu persilakan kelompok 1, perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan di depan. Kelompoknya Maria Un, apakah sudah siap? Sudah Ibu. Berarti ya Maria Un bisa berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil tersebut. Baik. Perkenalkan saya Maria Magdalena Un, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Jadi contoh kasusnya itu jika diejek oleh teman ketika dia sedang menceritakan pengalamannya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu apa masalah yang terjadi dalam kasus tersebut? Jadi menurut kelompok kami masalah yang terjadi dalam kasus tersebut adalah adanya perilaku mengejek atau menghina teman atau bullying secara verbal. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan teman tersebut? Menurut kelompok kami, jika kemungkinan merasa sedih, malu, serta kehilangan rasa percaya diri. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan? Menurut kelompok kami, yang akan kami lakukan yaitu yang pertama menghentikan atau tidak mengejek teman, dan yang kedua menenangkan dan menghibur teman. Yang keempat, mengapa kita harus peduli?
Jadi menurut kami kita harus peduli karena setiap orang memiliki perasaan dan berhak diperlakukan dengan baik serta dihargai. Pertanyaan yang kelima, perilaku baik atau solusi apa yang harus dilakukan? Menurut kelompok kami, perilaku baik yang harus dilakukan yaitu menghargai dan menghormati teman. Dan kesimpulan dari kelompok kami, di sini kami menyimpulkan bahwa mengejek teman dapat menyakiti perasaan dan berdampak buruk pada kepercayaan diri seseorang. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap empati, saling menghargai, dan berani melakukan tindakan yang benar. Sekian dari kami. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dengan baik. Apakah kelompok 2 ada tanggapan terhadap kelompok 1? Tidak ada. Oke, berarti kita lanjut. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pertanyaan pertama, apa masalah dalam kasus ini? Menurut kelompok kami, masalah dalam kasus ini adalah adanya perilaku mengejek atau menghina teman saat berbicara. Beberapa teman menertawakan dan memberikan julukan yang membuat jika merasa malu dan sedih. Dan itu teman-teman yang lain itu tertawa dan tidak berusaha membantu atau membela dia. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan teman tersebut? Jadi menurut kelompok kami, jika mungkin merasa sedih, malu, kecewa, tidak dihargai, kurang percaya diri, merasa tidak nyaman berada di lingkungan pertemanan. Pertanyaan ketiga, apa yang harus kamu lakukan? Jadi menurut kelompok kami, yang harus dilakukan itu, yang pertama, menghentikan ejekan yang terjadi, yang kedua, menenangkan dan menghibur Dika, yang ketiga, mengajak teman-teman untuk menghargai orang lain, yang keempat, menunjukkan sikap empati dengan mendengarkan dan memahami perasaan Dika, dan yang kelima, melaporkan kepada guru atau pendamping jika ejekan terus berlanjut. Pertanyaan yang keempat, mengapa kita harus peduli? Jadi menurut kelompok kami, kita harus peduli karena setiap orang berhak dihargai dan diperlakukan dengan baik. Ejekan dapat melukai perasaan seseorang, menurunkan rasa percaya diri, dan membuat lingkungan pertemanan menjadi tidak nyaman. Dengan peduli terhadap teman, kita dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Pertanyaan yang kelima, perilaku baik atau solusi yang harus dilakukan. Jadi menurut kami itu menghargai teman ketika berbicara. Yang kedua, tidak mengejek atau menghina teman. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, membela teman yang diperlakukan tidak baik. Yang kelima, memberikan dukungan dan semangat kepada teman yang sedang sedih. Yang keenam, membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kesimpulan menurut kelompok kami, yaitu berdasarkan kasus tersebut, masalah yang terjadi adalah perilaku mengejek dan membuat kita merasa sedih dan malu. Sebagai teman yang baik, kita harus menunjukkan sikap peduli, menghargai perasaan orang lain, dan tidak ikut menertawakan teman. Dengan saling menghormati dan membantu satu sama lain, lingkungan pertemanan akan menjadi lebih nyaman, aman, dan menyenangkan bagi semua orang. Oke, berikan tepuk tangan kepada teman Maria. Jadi baik, kalian semua sudah mampu untuk melakukan diskusi dalam kelompok dengan baik dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok juga dengan baik. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari diskusi kelompok yang telah kita lakukan, di mana kita belajar bahwa setiap orang itu memiliki perasaan. Jadi kita peduli kepada teman itu untuk menciptakan hubungan kita menjadi baik dan lebih nyaman. Nah, anak-anak coba kalian sebutkan salah satu kalimat peduli yang harus kalian lakukan hari ini setelah melakukan atau mengikuti kegiatan tersebut. Saya Ibu. Teman Deti? Kalau saya Ibu tidak boleh mengejek teman. Baik. Apakah ada teman lain atau yang mau memberikan satu kalimat peduli yang harus kalian lakukan pada hari ini? Dari Ibu. Pertama, Maria Un. Harus mendengarkan teman jika teman sedang bercerita. Baik.
Maria Damayanti. Kita harus lebih menghargai perasaan teman. Baik. Maria Seran. Baik Ibu, kita tidak boleh saling menunjukkan teman Ibu. Jadi baik ya. Jadi ya Ibu tahu bahwa kalian semua ini sudah mampu untuk menerapkan sikap atau peduli kalian terhadap teman-teman kalian atau di lingkungan kalian, baik itu di sekolah maupun di rumah kalian. Nah, ada teman-teman kalian yang bisa merefleksi dari hasil kegiatan kita pada pagi hari ini? Saya Ibu. Deti. Baik Ibu, terima kasih banyak karena Ibu telah selama beberapa jam tadi kita sudah melakukan layanan bersama Ibu. Di sini Ibu yang saya dapatkan dalam proses layanan bersama Ibu di sini saya merasa bahwa saya itu harus lebih membantu teman, tidak boleh ngejer ketika dia itu mungkin terkena masalah, saya itu harus membantunya, tidak boleh menjadi teman yang tidak peduli terhadap teman-teman yang lain, sehingga nantinya itu saya itu bisa menghidupkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saya di sekolah maupun di rumah. Kalau itu menurut saya Ibu. Bagus sekali, berarti kalian semua sudah mampu untuk mampu dalam berperilaku peduli terhadap teman-teman kalian. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan kita di sini, Ibu akan meminta kalian untuk mengumpulkan LKPD dan kartu kasus kalian. Terima kasih. Iya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Jadi mulai hari ini tuh mari kita belajar peduli terhadap teman. Jika ada teman yang mengalami sedih, maka kita harus mampu membantunya. Dan jika ada teman yang mengalami kesulitan, kita harus mampu membantu teman tersebut. Di mana itu kita mampu untuk menerapkan rasa peduli kita terhadap teman. Baik Ibu. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil. Jadi lembar evaluasi hasil ini kalian jujur dalam mengisinya. Namun kalian akan mengisikan setelah mengikuti kegiatan ini dan mengumpulkan beberapa hari kemudian. Baik Ibu. Jadi Ibu kasih kepada teman Maria Mila, baru nanti Maria Mila membagikan kepada teman-teman tersebut. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi dengan baik. Maka mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Ibu persilakan salah satu teman kita untuk memimpin dalam doa. Saya Ibu. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam mengungkapkan Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur yang berlimpah, karena Engkau selalu membimbing kami dari awal proses pembelajaran hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntunlah kami agar dalam menjalankan Tuhan tidak ada masalah apapun hingga kita di rumah dalam keadaan sehat. Hanya inilah doa dan permohonan kami serukan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam doa dan Baik anak-anak, kegiatan kita telah selesai dan semoga kita berjumpa di layanan berikutnya. Selamat siang semuanya. Hati-hati Ibu dalam perjalanan pulangnya. kita pulang. Ayo.